Di dalam sebuah bus, sekelompok preman sedang mengganggu seorang gadis muda. Di saat suasana mulai tidak terkendali, seorang pria berkacamata hitam naik ke dalam bus, disusul oleh seorang wanita hamil. Pria itu dengan sopan memberikan tempat duduknya kepada wanita tersebut. Namun, sesaat kemudian, salah satu preman dengan seenaknya duduk di tempat itu. Meskipun terlihat sangat marah, pria itu tetap tenang dan memberikan kacamata hitamnya kepada wanita tadi sebelum akhirnya menghajar para preman tanpa ampun. Ia merebut pisau dari tangan mereka, lalu melemparkannya keluar jendela. Pria itu adalah Ray Quick, seorang veteran dan mantan ahli peledak CIA yang kini hidup sebagai pekerja lepas jauh dari kehidupan normal akibat sebuah insiden yang terjadi bertahun-tahun lalu. Pada tahun 1984, Ray bersama Kolonel Ned Trent ditugaskan dalam sebuah misi pembunuhan di Amerika Selatan. Target mereka adalah seorang pengedar narkoboy dan metode yang digunakan sangat presisi, yaitu meledakkan jembatan saat target melintas. Ray yang teliti dan berhati-hati menanamkan bahan peledak dengan penuh perhitungan. Namun Trent yang ceroboh dan tak berperasaan langsung mempersiapkan ledakan. Saat kendaraan target mendekat, Ray melihat dari teropong bahwa ada seorang gadis kecil duduk di samping sang pengedar narkoboy. Ia langsung meminta misi dibatalkan. Namun Trent yang tak peduli tetap menjalankan misi dengan dalil bahwa keputusan ada di tangannya. Activate the fuel system. Fucking psycho. Karena bom yang digunakan tak memiliki sistem penghentian otomatis, Ray berlari untuk menjinakkan bom secara manual. Namun waktu habis dan ledakan besar menghancurkan jembatan tepat ketika Ray hampir mencapai bahan peledak terakhir. Ia sempat melakukan kontak mata dengan gadis kecil di dalam mobil sebelum mobil itu meledak dan jatuh ke sungai. You'll never make it. Ray yang penuh luka berhasil menyelamatkan diri dan segera menghadapi Trent yang justru mengerahkan pistol ke arahnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Ray sempat tertembak namun masih mampu melawan dan melumpuhkan Trent. Watch it die. You like to... Usai kejadian itu, Ray melaporkan tindakan Trent kepada CIA. Trent kemudian dipecat, sementara Ray yang kecewa dan merasa bersalah memilih untuk mengundurkan diri. Sejak itu, ia menghilang dan tak lagi terlibat dalam dunia intelijen. 10 tahun berlalu, tahun 1994, Ray hidup menyendiri di sebuah gudang tua yang dijadikan markas pribadi. Ia masih bekerja sebagai ahli peledak, tapi hanya menerima pekerjaan tertentu dan tidak pernah bertemu langsung dengan klien. Sementara itu, Trent yang telah kehilangan status militernya, kini bekerja sebagai kepala keamanan bagi Joe Leon, yaitu bos mafia berdarah Kuba Amerika yang berkuasa di Miami. Suatu malam, sistem pemicu pembunuhan Ray tiba-tiba aktif. Seorang wanita menghubunginya dan meminta bantuan untuk membunuh 3 pria yang telah menghancurkan hidupnya. Ray menolak dan menyarankan jalur hukum. Namun wanita itu berkata bahwa hukum telah dibeli oleh uang dan kekuasaan.
Meski tetap menolak, Ray mulai tertarik dan menyelidiki wanita tersebut. Ia pun mengikuti wanita itu ke sebuah pemakaman dan mengetahui bahwa wanita itu bernama Mai. Saat masih kecil, Mai melihat kedua orang tuanya dibunuh oleh 3 pria termasuk Thomas Leon. Ayahnya sempat menyembunyikannya di dalam lemari sebelum terbunuh. Sejak itu, Mai menyimpan dendam mendalam dan hidup hanya untuk satu tujuan, yaitu balas dendam. Meski Ray menganggap Mai emosional dan berbahaya, ia akhirnya setuju untuk membantunya. Dengan identitas palsu sebagai Adrian Hastings, Mai berhasil menyusup ke lingkungan dalam keluarga Leon. Ia memikat Thomas Leon dengan kecantikannya yang dingin. Sementara itu, Trent yang selalu mencurigai kemunculan Ray mulai mengawasi aktivitas Mai. Thank you. You're welcome. I've never seen you before. Ray yang terus mengamati dari kejauhan mulai merasa terlibat secara emosional dengan Mai. Ia sadar bahwa ia jatuh hati pada wanita yang penuh luka itu. Satu demi satu, target Mai kemudian mulai diburu. Ray memasang bom di kantor Charlie, yaitu salah satu pembunuh orang tua Mai. Saat Charlie membuka pintu, bom meledak dan menewaskannya seketika. Trent yang ditugaskan untuk menyelidiki ledakan itu langsung tahu bahwa ini adalah pekerjaan Ray. Bomb in your crab shell, you wouldn't. This guy is good, Joe. I'll find it. You're Mayo. Ia lalu meminta kendali penuh atas penyelidikan dan mulai menyusun strategi. Sementara itu, Mai terus mendekati Thomas dan berusaha masuk lebih dalam ke lingkaran Leon. Ia bahkan harus berpura-pura menerima perlakuan menjijikan dari Thomas hanya demi membalaskan dendamnya. Ketika Thomas mempermalukannya di sebuah pesta, Ray yang menyaksikannya dari kejauhan kemudian marah besar. Mai pun sempat trauma hingga akhirnya Ray meneleponnya dan mulai mengatur strategi agar ia tidak perlu mendekat lagi ke target. Ray melanjutkan misinya. Target selanjutnya adalah pria bertubuh besar yang dulunya juga terlibat dalam pembunuhan orang tua Mai. Pria itu sangat waspada dan paranoid sampai-sampai memeriksa kolong mobil dan lift sebelum digunakan. Namun meski sudah berhati-hati, ia tetap lengah dan akhirnya memicu ledakan yang telah disiapkan oleh Ray. Ledakan besar terjadi, melontarkan salah satu target ke udara sejauh 5 meter dan menewaskan 2 orang di tempat. Melihat hasilnya, Trent menjadi sangat marah. Namun di tengah amarahnya, ia masih sempat melontarkan komentar sarkastik menunjukkan bahwa ia belum kehilangan selera humor. Dengan penuh kemarahan, ia memasuki villa Thomas dan menampar Mai. Ia menuntut Mai untuk segera memancing Ray keluar dari persembunyiannya. Kesepakatan awal mereka jelas, di mana Mai mendapatkan 3 mayat pembalasan dendamnya dan Trent mendapatkan Ray Quick. Trent kemudian memberi Mai ultimatum. Jika dalam 24 jam setelah kematian target ketiga, Ray belum juga muncul, maka ia akan menyiksa Mai. Rupanya, selama ini Mai diam-diam bekerja sama dengan Trent. Mereka membuat kesepakatan di mana Trent akan membantunya mendekati Thomas untuk membalaskan dendam, dan sebagai imbalannya, Mai akan membantu untuk menangkap Ray. Namun, karena Ray menolak untuk bertemu langsung, Mai kesulitan melaksanakan tugasnya. I got you inside, buddy. I created. What do you want me to do, Ned? He doesn't want to take a meeting. Ned, you need me. You've outlived your usefulness. Is that possible? Trent memperingatkan jika Ray tidak muncul sebelum target ketiga dilenyapkan, maka Mai akan mengalami nasib yang lebih buruk dari apapun yang pernah dilakukan Thomas. Saat itu juga, Thomas tiba dan suasana menjadi tegang. Ia dan Trent saling menatap penuh curiga dan menampilkan sikap dominan masing-masing. Bila bukan karena ayahnya yaitu Joe menghargai jasa Trent, Thomas mungkin sudah menghabisinya.
Tanpa diketahui mereka, Ray sudah menyiapkan jebakan ketiga. Pria terakhir yang terlibat dalam pembunuhan orang tua Mai 28 tahun lalu ternyata adalah Thomas sendiri. Setelah mempelajari kebiasaannya, Ray menyusup ke hotel dan menukar teko teh dengan bom. Namun saat bom akan meledak, Ray melihat Mai masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia panik dan berlari menghampirinya, tapi area sudah dipenuhi anggota organisasi Twin Dragon. Just a second. May have been. Ray terpaksa mundur dan pergi diam-diam. Dalam keadaan hujan, Ray mencoba menelpon Mai dari bilik telepon umum tapi tak ada jawaban. Sementara itu, Trent menghadiri pemakaman Thomas. Joe menangis di depan peti mati putranya dan menumpahkan kemarahannya pada Trent. Ia menyalahkannya karena gagal melindungi Thomas, lalu memerintahkan Trent untuk segera menangkap si ahli peledak sebelum pemakaman selesai. And you know, you what I want is lying in a box. Understand? Espera que sea another one before I bury them. You. Ray yang percaya Mai telah tewas dalam ledakan itu larut dalam duka. Malam harinya, ia menyelinap ke apartemen Mai, mengambil kalung dan stokingnya sebagai kenangan lalu pergi. Sementara itu, Trent yang mengetahui bahwa Mai menghilang mulai menjalankan rencananya. Ia menyebarkan kabar palsu tentang kematian Mai melalui surat kabar dan menggelar pemakaman palsu berharap Ray akan muncul. Ketika Ray kembali ke markasnya, ia melihat pesan baru dari Adrini, yaitu nama samaran Mai, di papan pengumuman yang biasa mereka gunakan untuk berkomunikasi. Ia merasa ada yang aneh, lalu membalas pesan tersebut yang ternyata adalah perangkap dari Trent dan tim penjinak bom. Ray yang waspada segera menyadari jebakan ini. Ia meminta untuk berbicara langsung dengan Trent melalui telepon. Ketegangan meningkat ketika mereka saling menghina dan membuka luka lama. Trent yang merasa diremehkan semakin marah saat Ray menyebutnya sebagai pembunuh tak berhati dan pecundang yang dikeluarkan dari CIA. Namun Ray menghentikan percakapan lebih dulu, tak ingin larut dalam emosi. And I'm still alive. Losing your job as a CIA attack dog is like jerking off for you. Just watching this blood and body. They're killing people. Pulling. What is this? Yeah, let's do it. Masih bingung dan dihantui berbagai emosi, Ray memutuskan untuk menghadiri pemakaman palsu Mai hanya untuk memberikan salam perpisahan terakhir. Di sana, ia tersentak saat melihat bahwa mayat di dalam peti bukanlah si Mai. Tak lama kemudian, pintu gereja terbuka dan muncullah Mai. Ray yang emosi langsung memeriksanya untuk memastikan ia tak membawa senjata, lalu mereka pergi bersama menuju hotel dan melebur dalam pelukan penuh kelegaan dan emosi. Di saat bersamaan, Trent dan anak buahnya tiba di gereja mengancam sang pendeta agar membuka peti mati. Sadar bahwa Mai masih hidup, mereka pun segera bergerak. Open the casket. In casket. Is it worth it? Di hotel, Ray akhirnya mengetahui bahwa Mai memasukkan kematiannya untuk mengelabui orang-orang Thomas. Ia menjatuhkan dompet ke dalam tas wanita sekarat di rumah sakit agar tubuhnya dikira milik Mai. Kegagalan ini membuat Trent semakin agresif. Ia mengerahkan semua koneksi di dunia bawah tanah dan kepolisian untuk mencari keberadaan Ray dan juga Mai. Sebuah petunjuk kemudian mengarah ke hotel tempat mereka menginap. Saat itu juga, Mai yang baru saja mandi meninggalkan pesan bahwa ia bukan wanita yang bisa dipercaya.
Sebelum sempat pergi jauh, Tren dan anak buahnya kemudian muncul. Dalam keadaan terdesak, Mei pura-pura bekerja sama, lalu meminta izin ke kamar mandi. Let's get out. Come on. May? And I got him. It worked. I mean, I don't have to tell you. To me. Uh-huh. You did all this. Di sana, ia mencuri ponsel seseorang dan menghubungi Ray untuk memperingatkan bahwa orang-orang Leon sedang menuju ke tempatnya. Namun, Ray yang curiga mengira Mai menjebaknya. Dalam kemarahan, ia memutuskan sambungan dan bersiap melarikan diri. Ia memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia untuk membuat jebakan bom. Saat Tren dan timnya menerobos masuk, Ray yang ahli dalam peledak telah mengatur sistem yang rumit. Ketika salah satu dari mereka meletakkan telepon, ledakan besar terjadi, mengguncang seluruh gedung. Leon's men are on their way out. Dial again, or call your hang up and try again. No, hang up and Lantai pun mulai runtuh dan jatuh ke laut. Go! Ray yang sudah bersiaga sebelumnya memotong aliran listrik dan menyelinap ke dapur, mengalahkan beberapa anak buah Tren, bahkan melemparkan salah satu dari mereka ke dalam panci air mendidih. Come on! Moton yang marah memerintahkan seluruh hotel ditutup rapat dan Ray ditangkap hidup-hidup. Namun Ray bukan hanya ahli peledak, ia juga mantan pasukan khusus yang sangat amat tangguh. Saat Ray menghilang lagi, Tren mulai putus asa dan memutuskan menyerahkan Mei kepada Joe. Right quick, that's the bitch that was banging Tomas. And Stan Monroe. Mai yang berpura-pura menurut menyebutkan nama orang tuanya. Hal ini tentunya membuat Joe terkejut karena ia teringat pada pasangan yang ia perintahkan untuk dieksekusi 28 tahun yang lalu. Ternyata orang tua Mai adalah korban dari perintahnya sendiri. Joe marah dan ingin membunuh Mai, namun Tren menghentikannya dan meyakinkannya bahwa Mai masih berguna. Dengan restu Joe, Tren memerintahkan Mai untuk memancing Ray keluar. Mai terpaksa menelpon Ray dan meyakinkannya bahwa ini penting. Ray meski curiga menyetujui pertemuan di sebuah restoran tepi laut. Melalui kode-kode rahasia, Mai memberitahu bahwa itu adalah perangkap. Do you remember the fountain? All right. Double M seafood. I'm in, everyone. And I'll be listening. But if he's in there, Go in and get him yourself. killer. Ray yang sudah bersiap memasang banyak bom di sekitar dermaga. Saat pasukan bersenjata mendekat, ledakan dahsyat menghancurkan area tersebut dan Ray serta Mai berhasil kabur dengan perahu. Bad plan, Ed. What do you think he's gonna top that? Get in there! Go, you chicken shit! Damn it!
Keesokan harinya, Trent menganalisis rekaman telepon Ray dan mencari petunjuk dari suara latar hingga jalur lalu lintas. Ia berhasil menemukan markas Ray dan bersama pasukan polisi menyerbu lokasi tersebut. Triangulation 4 and 4. But he ain't one of them. Look at that. Look. Hey, Henry. Di dalam, Ray dan Mai tengah berdiskusi. Mai ingin menyelesaikan misinya karena John Leon yaitu dalang sebenarnya masih hidup. Ray memintanya untuk melupakan masa lalu, namun Mai masih tetap bersikeras. Sebelum sempat kabur, sirine polisi meraung menandakan area sudah terkepung. Ray lalu mengaktifkan sistem penghancuran otomatis yang memicu serangkaian jebakan. Ledakan demi ledakan membingungkan polisi dan melukai anak buah Trent. Nation sequence. Code Top of the world. 1, 2, 3. controlled. All the explosions at the inner perimeter is breached. I'm afraid to ask. This place is wrecked. Everywhere. Don't worry, they're not armed yet. But if these sites, it's a pressure mine sequence. If one goes, they all go. This is good. Nice sneak attack. Do not approach Bullshit. your house. Perimeter. That's a good one. I taught him that. Gunfire will automatically warn Some irony blowing up the bomb display. Yeah. by 2 square miles. Listen up! Anybody? Place is wired and I'm gonna take him alive! That's new. Signature hour. You're crazy. You gotta do everything yourself. Perimeter breach, Ray. I'll lead you through the pressure pads. Evacuate. Saat mereka bersiap kabur lewat jalur rahasia, Trent yang sudah hafal taktik Ray justru meledakkan dinding dan menghadang mereka. Destruction sequence. Go move. I'm right. Lose, I win. Di saat kritis, Trent mengungkapkan bahwa kotak rokok Mai mengandung bom yang ia pasang sendiri. Ray membukanya dan menemukan alat peledak mematikan dengan sensor merkuri, di mana setiap perubahan posisi bisa memicu ledakan. Dalam kondisi terpojok, Trent mulai menyombongkan diri, mengatakan bahwa ia telah menang dan menyalahkan Ray karena selalu ingin melindungi orang lain. Namun saat lengah, ia menginjak salah satu jebakan Ray dan tewas dalam ledakan. 25. Ray segera mengambil bom dari tangan Mai dan menyuruhnya untuk lari. Mereka berlari menembus pintu, dan ledakan besar terjadi di belakang mereka, menghancurkan bangunan, namun menyisakan mereka dalam keadaan selamat sehat walafiat. 20 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 8 seconds. Di akhir cerita, Ray mengirimkan kalung berisikan bom kepada John Leon. Beberapa saat kemudian, ledakan besar menghancurkan tempat Joe berada.
Dari dalam mobil, Mai mendengar ledakan itu dan tahu bahwa misinya kini telah berhasil. Ia masuk ke dalam mobil Ray dan bersama-sama mereka pun pergi meninggalkan masa lalu yang kelam, membuka lembaran hidup baru, bebas dari dendam, kekerasan, dan juga kesedihan. Tamat! Kisah ini mengajarkan bahwa dendam, seberapapun dalamnya, tak akan pernah membawa kedamaian jika dijalani sendirian. Dalam perjalanan yang penuh bahaya dan pengkhianatan, justru rasa percaya, keberanian untuk melindungi yang tidak bersalah, dan kekuatan untuk melepaskan masa lalulah yang akhirnya menyelamatkan mereka. Balas dendam mungkin memberikan keadilan, tapi hanya cinta dan harapan yang bisa memberi kehidupan baru. Itulah akhir dari kisah penuh aksi, pengkhianatan, dan penebusan dosa. Di tengah dunia gelap yang dipenuhi darah dan ledakan, dua orang yang pernah terluka berhasil menemukan makna baru dalam hidup mereka. Kini mereka tak lagi berlari dari masa lalu, tapi melangkah ke depan bersama-sama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video cerita menegangkan lainnya. Melong Film doakan semoga kalian dan saya juga bersama kita semua sehat selalu, amin. Bye-bye.